Gambarannya gampang, lihatlah wajahnya Rismon sekarang, segarkah atau tambah runyem? Tidurnya ya. Tidur. SP3 sudah di tangan, tapi perang narasi justru makin meninggi. Satu memilih pulang membawa damai, satu lagi menyebutnya sekedar gimmick dan siap maju ke pengadilan. Tanggapan saya adalah bahwa sepertinya Pak Joko Widodo ini membuat sebuah strategi di mana dia mengharapkan atau dengan segala macam termasuk yang sampai ke saya juga ya, bujukan-bujukan untuk RJ dan sebagainya yang sudah disampaikan oleh para termul beberapa waktu yang lalu secara gencar pada saya dan secara tegas saya tolak ya. Dan itu adalah strategi dari Pak Joko Widodo untuk agar seluruh tersangka itu mengajukan RJ dan kemudian akan diberi SP3. Berkas 5 tersangka kini telah berpindah tangan ke Kejaksaan Tinggi. Meja hijau tinggal selangkah lagi. Akankah dua benteng terakhir ini bertahan? Atau akankah gelombang damai kembali memecah mereka? Pemirsa, SP3 untuk Rismon Sianipar sudah di tangan. Pertanyaan besar publik hari ini cuma satu. Kenapa di kasus yang sama ada yang memilih pulang dan ada yang memilih untuk terus maju? Saya hari ini dikelilingi dua kubu yang pandangannya sudah seperti minyak dan air. Ada Dr. Tifa atau Tifauzia Tiasuma yang nanti akan bergabung melalui Zoom. Dan saat ini saya sudah tersambung dengan Ketua Umum Jokowi Mani atau Joman, Andi Aswan. Dan langsung saja kita sapa. Bang Andi, apa kabar? Alhamdulillah sehat-sehat. Gimana Nas? Sehat Nas? Sehat, terima kasih Bang. Sayang sekali Dr. Tifa nanti akan menyusul, belum bisa tersambung sore ini, jadi kita mulai dialog dulu dengan Anda Bang. Langsung saja, Dr. Tifa secara terbuka menyatakan kalau Jokowi adalah pihak yang paling khawatir jika kasus ini masuk ke persidangan. Sehingga muncul kemudian tawaran-tawaran damai terhadap 5 tersangka. Utamanya Dr. Tifa nanti juga akan kita mintai klarifikasi. Tanggapan Anda Bang? Ya, kalau tanggapan saya itu kebalikan sebetulnya. Ya, kalau Pak Jokowi fine-fine saja dan masih banyak masyarakat ya dari seluruh penjuru Republik ini berkunjung ke beliau walaupun hanya sekedar berfoto ya dan sebagainya. Dan beliau tidak ada kekhawatiran dalam diri beliau itu. Justru kebalikannya ini. Ya, Dr. Tifa itu dan Roy Suryo ini sudah merasa ketakutan sama sekali karena apa? Sudah P19 ini sudah diajukan kembali ke Kejati DKI dan saya prediksikan seminggu kemudian ini bagi akhir April ini sudah P21 untuk itu. Dan ya siap-siap saja nanti kalau prediksi saya tidak salah ya, mereka akan ditahan untuk itu. Akhir April karena kan memang ketentuan KUHP terutama di pasal 138 memang memberi jaksa waktu 14 hari untuk menyatakan P19 atau P21. Tapi kan pengalaman Februari 2026 kan berkas dikembalikan Bang. P19 ya, belum lengkap. Kalau kita bicara itu tidak jarang sekali bahwasanya suatu perkara itu langsung P21. Biasanya itu P19 ada 3 poin atau 4 poin yang diminta untuk dilengkapi dari pihak kejaksaan kepada penyidik untuk itu. Dan biasanya pula poin-poinnya itu tidak krusial karena itu hanya melengkapi untuk itu. Dan akhir ini kemarin pun sudah terlengkapi semua dan dalam press conference di Polda Metro Jaya yang langsung dipimpin oleh Dirpidum, Kombes Imanuddin itu sudah mengatakan bahwasanya sudah dilimpahkan ke Kejati DKI. Ya artinya ya sudah berhitung lah ya namanya jam itu sudah berhitung hari per harinya itu. Begitu. Baik. Jadi Bang Andi kalau saya simpulkan Anda yakin akhir April ini akan P21 dan catatan Februari yang lalu misalnya kenapa berkasnya dikembalikan atau P19 adalah karena kurangnya pemeriksaan saksi, kemudian juga ahli, termasuk ahli yang meringankan, dan juga barang bukti. Kali ini itu semuanya sudah lengkap. Jadi Anda begitu yakin bahwa berkas akan P21 akhir bulan ini? Ya, kan yang terakhir itu adalah bagaimana RJ dari saudara Rismon itu kan. RJ itu dan sudah diterima semua, sudah ditandatangani oleh semua, baik pelapor maupun tersangka itu, sehingga hasil produk akhirnya yaitu SP3 itu yang telah diterima dan dikeluarkan tanggal 14 kemarin itu. Nah disitulah proses untuk bagaimana mengeluarkan ya dari 3 tersangka ini, yaitu saudara Rismon ini keluar dari 2 orang ini yang terus maju di pengadilan untuk nantinya. 2 orang atau 5 Bang? Ya itu kita bicara klaster 2 dulu ini menurut saya yang dimasukin dulu.
Oke, baik. Jadi artinya tawaran-tawaran damai yang diklaim oleh baik Roy Suryo maupun Dr. Tifa itu nggak ada ya? Tidak ada penawaran untuk masalah RJ, karena RJ itu bukan dari kita. Permintaan RJ itu dari tersangka. Posisinya kan seperti itu. Oke. Dan RJ itu harus melalui fasilitatornya, yaitu penyidik Polda Metro Jaya. Bukan dari relawannya Pak Jokowi untuk itu. Ya. Dan Pak Jokowi itu menerima permintaan itu juga dari Polda Metro Jaya untuk dikaji apakah ini diterima atau tidak. Ya alhamdulillah selama ini 3 orang ini mengajukan, difasilitasi oleh Polda Metro Jaya dan diterima dengan baik. Dengan hasilnya adalah SP3 itu. Begitu Mas Titi. Baik, Bang, Anda juga mengatakan bahwa Pak Jokowi butuh ruang persidangan, lebih butuh Ya. ruang persidangan untuk membuktikan bahwa ijazahnya adalah asli. Mengapa persidangan justru dianggap yang menguntungkan untuk Pak Jokowi? Ya, jelas sekali kalau kita katakan, kalau mereka mengatakan bahwa mereka yang diuntungkan, ya kita challenge mereka dari awal. Lakukan pra-peradilan. Kalau mereka merasa ini dikriminalisasi atau diselundupi pasal-pasal dan sebagainya. Tapi mereka tuh tidak ingin adanya pra-peradilan. Karena ini adalah jalan tol untuk menuju penahanan. Ya. Tapi mereka ingin memperpanjang permainan ini sepanjang-panjangnya, ya, sehingga tidak ada yang namanya terjadinya pengadilan yang kita tunggu-tunggu, pengadilan pidana, bukan pengadilan perdata yang dilakukan oleh mereka seperti di CLS yang sudah di NO, yaitu di Surakarta itu, ya. Jadi itulah yang kita butuhkan. Kenapa? Karena memberitahu kepada publik secara langsung bahwa ijazah asli yang Pak Jokowi yang dituduh palsu itu seterang-terangnya kepada publik gitu. Jadi tidak ada lagi presiden nantinya ke depan yang akan dilakukan oleh orang-orang yang ingin berusaha hal yang sama terhadap permasalahan ini. Begitu, Mas. Baik, kalau 5 tersangka saat ini yang berkasnya sudah dilimpahkan ke Kejati akhirnya mengikuti langkah Rismon, apakah Anda sekaligus ingin mengatakan bahwa persidangan akan jalan terus? Pintu maaf tetap dibuka, mungkin akan diberikan maaf itu dari Pak Jokowi, tapi persidangan tetap akan jalan terus. Kalau kita bicara dengan KUHP dan KUHP baru mengenai restoratif justice ini, memang kan dari KUHP atau KUHP baru ini ada mengedepankan yang namanya RJ ini. Jadi tetap bukan hanya di kepolisian ya, dalam hal ini di kejaksaan maupun di pengadilan itu tetap masih bisa berjalan untuk itu. Tapi yang kita berharap, ya sebetulnya kita berharap itu tidak ada lagi RJ. Tapi kalau itu ada permintaan RJ itu dan sesuai dengan KUHP dan KUHP dan Pak Jokowi sebagai saksi, sebagai pelapor dan 3 teman-teman lainnya sebagai pelapor itu menerima, itu ada suatu keniscayaan kalau itu terjadi. Tapi kalau kami berharap ini tetap 5 orang ini maju ya di pengadilan dan pembuktian di pengadilan untuk itu. Jadi tidak tertutup kemungkinan untuk itu. Oke. Begitu. Oke, meskipun Polda Metro menyatakan bahwa pintu RJ itu masih sangat terbuka, Bang Adi. Dr. Tifa menyebut pintu RJ yang masih terbuka itu sebagai jebakan. Bagaimana Anda melihat penolakan dari Dr. Tifa dan juga Roy Suryo dalam hal ini? Ya saya bersyukur sekali. Kami teman-teman semua pendukung Pak Jokowi, mungkin juga rakyat Indonesia yang mendukung Pak Jokowi dan sebagainya itu akan mengatakan ya senang sekali kalau mereka mengatakan hal itu. Dan itu kita pegang betul kata-kata itu. Jangan sampai nanti pasti pengadilan mereka mengajukan RJ itu. Ya mohon maaf aja kalau kita lihat ya, selama ini kan mereka ini kan konsisten dalam inkonsistensinya pendapat ataupun teman-teman mereka itu juga gitu. Ya, kita lihat saja seperti apa nanti. Baik. Anda sendiri Bang, sebenarnya RJ untuk Rismon, saya kemarin juga dialog dengan Dr. Firly, dia mengatakan, Dr. Reli maaf, secara terbuka dia mengatakan bahwa sebenarnya pintu maaf itu nggak diberikan oleh dia secara pribadi kepada Rismon. Kalau Anda Bang? Kalau saya dari awal, karena saya pertama dikontak oleh Pak Jokowi ketika Pak Jokowi mendapatkan informasi bahwasannya Rismon meminta restoratif justice. Saya dikontak oleh ajudan beliau, meminta pendapat, dan hari Jumat paginya, itu hari Kamis sore, Jumat paginya saya bertemu di Solo, di kediaman beliau, dan kita berdiskusi selama 40 menit, dan menggambarkan seperti apa sih keuntungan, advantage
maupun disadvantage untuk masalah RJ yang diajukan oleh Rismond itu. Dan saya 100% mendukung penuh apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi untuk menerima yang namanya restoratif justice itu. Ya, karena kita melihat itu adalah ke depan seperti apa ya. Dan kalau saya ibaratkan itu adalah rudal balistik sijil yang ditembakkan Iran ke Israel. Ya, karena biar bagaimanapun the key player dari kasus ijazah asli Pak Jokowi yang dituduh palsu ini adalah Rismond. Ya, mohon maaf kalau saya katakan mereka dua ini adalah pelengkap pemerintah untuk itu. Karena yang paling terdepan, yang paling keras untuk melakukan perlawanan itu, dan saya selalu bertemu di stasiun TV yang melakukan perlawanan keras terhadap Rismond itu, kita mengetahui masing-masing bahwasanya Rismond lah sebagai key player untuk saat ini. Baik. Berkas sekali lagi sudah dilimpahkan ke Kejati, bahkan tadi Anda juga yakin bahwa berkas akan P21 akhir bulan ini. Sebagai pihak pelapor, Bang, apakah persiapan atau apa saja persiapan yang sudah dilakukan? Ya, kalau persiapan kan semua itu kan sudah dilimpahkan di Kejati, berarti kan yang namanya barang bukti yang 700 lebih itu ada 170 saksi ya, ada 23 saksi ahli itu sudah merupakan kenyataan yang siap untuk dibuka di sidang pengadilan. Artinya tinggal begini saja, nanti kan Pak Jokowi kan diwakili oleh jaksa penuntut umum itu, dan kita tetap mengawal proses-proses di pengadilan itu nantinya, dan kita melihat bagaimana etapa terakhir ini akan berakhir. Baik. Saya ingin sedikit menanyakan sikap Anda, Bang, terhadap rencana Dr. Tifa yang melaporkan Rismond Sianipar terkait dugaan gelar palsu dan juga KTP bodongnya. Apa pendapat Anda pribadi terkait hal itu? Ya, itu adalah kepanikan yang dilakukan oleh Dr. Tifa itu. Ya, saya sih ingat ya, beberapa bulan sebelum Rismond Sianipar itu mengajukan RJ, mereka begitu fight, bagaimana melindungi Rismond itu. Nah, sekarang ketika Rismond kembali ke jalan yang benar, ya quote unquote ini, ya mereka ini merasa kelimpungan karena tidak punya lagi sandaran ataupun destroyer yang bisa maju ke depan untuk melawan ya kita ini. Dan mereka kan selalu mengatakan termul. Dan saya juga mesti klarifikasi apa yang dikatakan bahwasannya dia berkomunikasi dari katakan quote unquote termul itu adalah pembohongan belaka. Karena tidak ada teman-teman kami yang berangkat ke Yamaguchi ke Jepang itu berkomunikasi dengan saudara Tifa ini. Dan saya juga tidak berkomunikasi dengan saudara Tifa ini. Begitu. Oke. Dan apakah nantinya jika memang dilaporkan, apakah Jokowi Mania akan memberikan dukungan hukum begitu kepada Bang Rismond jika laporan dari Dr. Tifa tadi benar-benar berproses? Karena kan sekarang Rismond sudah merapat nih ke Jokowi Mania. Tapi jawabannya ditunda dulu, Bang Andi. Kita azan maghrib dulu, pemirsa tetap bersama kami.